Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisaro. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Sumber Pencemaran Primer di Kota Pontianak. Yang pertama, identifikasi, lalu yang kedua, sumber pencemaran, dan ketiga, upaya pengendalian, lalu yang terakhir, teori. Yang pertama, saya akan menjelaskan identifikasi. Pencemaran udara. Pengertian pencemaran udara adalah campuran berbagai macam gas yang tidak tetap sehingga gas-gas tersebut mengganggu kehidupan. Suatu zat atau gas dalam hal ini disebut sebagai polutan jika jumlahnya melebihi jumlah normal, berada pada waktu yang tidak tepat dan berada di tempat yang tidak tepat. Pencemaran udara di Kota Pontianak. Pencemaran udara di Kota Pontianak sebagian besar disebabkan oleh pembukaan lahan yang dilakukan oleh masyarakat untuk membuka lahan pertanian baru, perumahan, serta industri. Aktivitas ini selain menyebabkan dari pencemaran udara juga mengakibatkan munculnya titik panas hotspot dari kebakaran hutan yang terjadi paling banyak pada musim kemarau. Sebagian besar kebakaran hutan terjadi pada lahan gembut yang berpotensi menghasilkan kabut asap. Kabut asap ini menyebabkan adanya perubahan kualitas udara. Sumber pencemaran, sumber alamiah biogenik, misal letusan gunung berapi, percikan air laut, debu tanah atau pasir, kebakaran vegetasi alam, dan petir. Sumber pencemaran akibat kegiatan manusia antropogenik, misalnya kendaraan bermotor, kebakaran hutan dan lahan, dan ketumpukan sampah. Antropogenik bergerak dapat merujuk pada berbagai fenomena, zat, atau dampak yang muncul akibat aktivitas manusia dan dapat bergerak. Contohnya yang pertama perubahan iklim, kedua deforestasi, yang ketiga urbanisasi, yang keempat pembangunan infrastruktur, lalu yang terakhir transportasi. Antropogenik tidak bergerak, antropogenik yang tidak bergerak terkait pencemaran udara merujuk pada sumber pencemaran yang dihasilkan oleh aktivitas manusia, tapi tidak berpindah tempat. Pencemaran ini dihasilkan dari berbagai kegiatan industri, transportasi, dan penggunaan bahan kimia yang tetap berada di atmosfer. Contohnya, yang pertama emisi industri, lalu yang kedua pembakaran sampah, yang ketiga penggunaan bahan kimia, dan keempat karhutlah, yaitu kebakaran hutan dan lahan. Yang pertama, langit terlihat kabur atau berwarna keabu-abuan. Yang kedua, bau tidak sedap. Yang ketiga, adanya asap atau partikel debu di udara. Yang keempat, tingkat kelembapan tinggi. Yang selanjutnya, tumbuhan terlihat layu atau daunnya menguning. Lalu, sering mengalami iritasi mata, hidung, dan tenggorokan. Dan batuk dan pilek yang sering. Sumber pencemaran. Sumber pencemaran primer di Pontianak, Karhutla, Stasiun Meteorologi Spadio Pontianak, merilis data sebaran titik panas dari tanggal 23 Juli dari pukul 00 sampai 23 WIB terdeteksi bahwa Kabupaten Kuburaya sebagai penyumbang titik panas yaitu 25 terbanyak hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah dan tinggi. Kabupaten Sanggau juga terpantau penyumbang titik panas terbanyak kedua dengan 23 hotspot. Lahan gambut di Kota Pontianak sering mengalami kebakaran yang berulang hampir setiap tahun. Tutupan lahan gambut yang terbakar beragam, mulai dari semak, belukar, hingga kebun masyarakat seperti akasia, lalu kelapa sawit, dan kebun campuran. Urbanisasi yang terjadi di Kota Pontianak menjadi alasan terjadinya deforestasi, yaitu penambangan hutan untuk lahan pertanian atau pemukiman, seperti pembangunan perumahan yang terjadi di Jalan Karya Baru, Ujung Pandang, dan lain-lain, serta urbanisasi juga pembangunan infrastruktur seperti pembangunan dan gedung-gedung. Yang ketiga, upaya pengendalian. Berikut upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi pencemaran udara. Yang pertama, pengurangan emisi. Mengurangi emisi dari kendaraan bermotor dan industri dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan seperti
converse, dan filter. Yang kedua, transportasi umum, meningkatkan kualitas dan kuantitas transportasi umum untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Lalu, penanaman pohon, melakukan reboisasi dan penghijauan untuk meningkatkan kualitas udara dan menyerap polutan. Lalu, monitoring kualitas udara, memasang alat pemantau kualitas udara di berbagai lokasi untuk mendeteksi dan mengendalikan tingkat pencemaran. Yang keempat, teori. Landasan teori. Berdasarkan teori simpul Ahmadi tentang pencemaran udara, menjelaskan hubungan antara sumber pencemaran, penyebaran polutan, dan dampak yang ditimbulkan mencakup: 1. Sumber pencemaran, identifikasi faktor seperti industri dan kendaraan. Yang kedua, penyebaran polutan, proses fisik dan kimia yang mempengaruhi dispersinya. Yang ketiga, dampak kesehatan, efek negatif pada kesehatan masyarakat. Yang keempat, pengendalian, pentingnya langkah mitigasi untuk mengurangi emisi. Teori ini menawarkan pendekatan holistik untuk memahami dan mengatasi pencemaran udara. Apakah sumber pencemaran primer dapat menjadi pencemaran sekunder? Ya, menjadi pencemaran sekunder. Yang pertama, emisi karbon menjadi ozon troposfer. Emisi pencemaran primer seperti asap, gas, atau partikel padat dilepaskan ke atmosfer dari sumber seperti kendaraan atau pabrik atau kebakaran. Lalu menjadi transportasi, polutan primer ini dapat terdispersi oleh angin dan menyebar ke area yang lebih luas. Lalu menjadi reaksi kimia, polutan primer berinteraksi dengan zat lain di atmosfer seperti oksigen, uap, air, atau senyawa organik volatil. Proses ini dapat dipicu oleh sinar matahari. Pembentukan hasil dari reaksi ini adalah pencemaran sekunder. Contohnya, nitrogen oksida dan senyawa organik volatil dapat bereaksi membentuk ozon troposfer. Pengendapan. Pencemar sekunder kemudian dapat mengendap kembali ke permukaan bumi, berpotensi merusak kesehatan manusia dan lingkungan. Yang kedua, emisi karbon menjadi hujan asam. Emisi polutan, alasan ilmiah, pembakaran bahan bakar fosil seperti di kendaraan dan pabrik menghasilkan nitrogen oksida dan sulfur dioksida. Emisi ini terjadi karena proses pembakaran yang menghasilkan gas-gas berbahaya. Menjadi transportasi ke atmosfer. Alasan ilmiahnya, polutan ini terdispersi ke atmosfer oleh angin dan dapat bergerak jauh dari sumbernya, berinteraksi dengan komponen atmosfer lainnya. Reaksi kimia, alasan ilmiah, di atmosfer nitrogen oksida dan sulfur dioksida bereaksi dengan uap air H2O dengan oksigen O2 dalam proses kimia yang kompleks. Misalnya, sulfur dioksida dapat bereaksi dengan air membentuk asam sulfat H2SO4. Pembentukan hujan asam. Alasan ilmiah, asam sulfat dan asam nitrat ini terlalu dalam air hujan. Ketika hujan turun, air hujan ini menjadi lebih asam. pH di bawah 5,6 dan inilah yang disebut sebagai hujan asam. Dampak lingkungan, alasan ilmiahnya hujan asam dapat menyebabkan kerusakan pada ekosistem, merusak tanah, merusak tanaman, dan mengakibatkan korosi pada bangunan dan monumen. Hujan asam juga dapat mengganggu keseimbangan pH di danau dan sungai, membahayakan kehidupan akuatik. Proses ini menunjukkan bagaimana polutan yang dihasilkan dari aktivitas manusia dapat menyebabkan dampak lingkungan yang serius melalui transformasi kimia di atmosfer. Kesimpulan, pencemaran udara di Pontianak disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk emisi kendaraan, pembakaran lahan, dan industri. Dampaknya meliputi penurunan kualitas udara, peningkatan risiko kesehatan bagi masyarakat, serta dampak negatif terhadap lingkungan. Upaya untuk mengurangi pencemaran seperti penegakan regulasi, peningkatan transportasi, dan kesadaran masyarakat sangat penting untuk memperbaiki kondisi ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.